Program pengabdian masyarakat yang kami kerjakan pada tahun 2023 ini mempunyai judul Penggunaan Sistem Analisis Gerak dalam Pembuatan Alat Bantu Gerak Pasien Cerebral Palsy. Kegiatan ini kami lakukan bersama dengan Dr. Marieta Santi Prananta dari KSM Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pengabdian masyarakat ini dilatar belakangi oleh banyaknya pasien cerebral palsy yang berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, yaitu sekitar 30 pasien setiap minggunya yang dinominasi oleh anak-anak. Oleh sebab itu, tujuan kegiatan ini adalah membantu Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam mendiagnosis pasien cerebral palsy dengan akurat. Dalam keberjalanannya, untuk mendiagnosis pasien cerebral palsy pada anak-anak, kami membutuhkan basis data gerak berjalan normal untuk anak-anak. Oleh sebab itu, program pengabdian masyarakat ini diwarnai dengan pengambilan data gerak berjalan normal untuk anak-anak yang berada dalam rentang usia 7-12 tahun. Semoga dengan adanya sistem analisis gerak berjalan ini yang dikembangkan oleh Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dan basis data gerak berjalan normal anak-anak, nantinya pasien cerebral palsy bisa terdiagnosis secara akurat sehingga bisa membantu dalam pembuatan alat bantu gerak pasien cerebral palsy. Saya Dr. Marieta Santi Prananta, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tugasnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Divisi Rehabilitasi Pediatrik. Jadi pengambilan data pola jalan pada anak SD itu merupakan penelitian dua residen kami untuk mendapatkan data normal dari pola jalan anak-anak. Diambilnya di usia 7-13 tahun. Dan dari situ kita akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisa pola jalan anak-anak di kelompok-kelompok usia tertentu. Di kalangan anak SD saja itu bisa berbeda-beda tergantung kelompok usianya, karena anak-anak masih bertumbuh dan berkembang. Jadi posisi sudut-sudut pada anggota gerak bawah dan kekuatan ototnya serta kemampuan anak itu untuk bergerak itu akan berbeda-beda. Makin lama akan makin mendekati orang dewasa. Nah, data-data itu yang kami butuhkan untuk menangani pasien-pasien kami. Untuk mendiagnosa penyakit tentu tidak, tapi dari data-data yang dikumpulkan itu kita bisa mendapatkan pola berjalan yang normal, sehingga apabila ada gangguan pola berjalan itu bisa kita ketahui lebih dini, atau apabila gangguan pola berjalannya itu minimal yang biasanya tidak bisa kita lihat dengan kasat mata biasa, itu bisa terdeteksi dengan alat analisa pola jalan yang sedang dikembangkan oleh ITB ini. Kalau data itu kan kita bisa, terutama kita perlukan alat ini untuk mengevaluasi apakah program rehabilitasi medik yang kita berikan itu efektif atau enggak. Jadi program rehabilitasi itu bisa bentuknya latihan, exercise, penguatan, bisa stretching untuk fleksibilitas, atau kita bisa memberikan alat pada anak-anak cerebral palsy dengan gangguan pola berjalan. Kalau memang program yang kita berikan itu efektif, maka pola berjalannya akan ada perbaikan. Dan itu tentu lebih bisa dilihat dengan alat analisa pola jalan dibandingkan dengan kita melihat dengan kasat mata biasa. Prevalensinya di dunia itu sekitar 1,5 sampai 4 per 1000 kelahiran hidup. Jadi sebenarnya cukup banyak ya. Dan itu pun terjadi di Indonesia. Kalau kita penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta, kita bisa bayangkan berapa banyak cerebral palsy. Alat seperti ini sangat kami butuhkan. Seperti tadi, kita butuh data objektif untuk program-program yang kita berikan pada anak-anak dengan cerebral palsy. Apakah program yang kita berikan itu efektif atau tidak? Ya, kalau kita punya data objektifnya, tentu kita bisa memperbaiki. Misalnya, oh ternyata ini masih ada kekurangan di otot-otot tertentu, atau
alatnya itu kurang efektif, kita harus menambahkan strap atau mengganti sudutnya supaya pola berjalannya akan lebih baik.